Biaya hidup semakin mahal, sedangkan uang kita tidak bernilai sama sekali. Bahan makanan, beras, minyak, sayur harganya melambung tinggi. Jika Anda pernah menonton video ini, termasuk orang yang paling beruntung mengenal investasi saham. Kemudian jika uang kita didepositokan di bank, imbal hasilnya sekitar 6% per tahun. Ini sangat kecil. Untuk menutupi inflasi masih kurang. Saham memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, namun juga punya resiko yang sebanding juga. Jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain, saham paling the best. Sebelum beli saham, alangkah baiknya kita simak tips berikut ini. Yang pertama, belilah saham sesuai kemampuan kita. Jadi sisa buat beli beras, bisa beli saham. Dengan kata lain, uang dingin atau sisa kebutuhan pokok kita. Karena tujuan kita investasi, maka sampai waktu yang lama tidak akan masalah. Beli saham, usahakan tidak memakai uang utangan. Jadi tadi uang dingin lebih aman. Resikonya akan lebih besar. Mengapa? Di saat saham yang kita beli turun, kemudian utang jatuh tempo, ya sudah, bablas uang kita. Dengan sangat terpaksa cut loss atau jual rugi. Belum untung, masih rugi, kita jual. Sangat disayangkan. Pernahkah teman-teman tahu bahwa tips berikutnya pernah dipakai oleh investor ataupun trader dari zaman dahulu? Jadi tips ini sangat bermanfaat. Beli saham pakai sistem piramida. Jadi belinya sedikit, baru banyak. Jangan banyak-banyak, baru sedikit. Jangan kebalik. Tips terakhir ini yang paling susah dilakukan. Setelah rumor beredar, harga saham naik tinggi, disitulah mental kita diuji. Sedangkan kita belum punya sahamnya, saat panik hajar kanan all in, sangat riskan. Kemudian harga saham turun, sangkutlah kita. Disitulah metode piramida sangat diperlukan. Nah, sudah pada penasaran? Langsung aja kita belajar bareng menganalisa saham secara sederhana. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton, like, subscribe, dan share. PT Klipan Finance Indonesia Tbk. Nah, ini sektor keuangan. Yang lain pada rugi, ini masih bisa untung.
Jangan buru-buru beli jika belum melihat analisanya berikut. Oke, mari kita cek fundamental paling sederhana. Ini value investing sukanya pakai EVA. Kodenya CFIN, listing Agustus 90. Saya belum lahir, sudah listing. Komposisi pemegang sahamnya Bank Pan Indonesia. Jadi Bank Pan pemiliknya Panin juga. Pengendalinya 51%. Harganya Rp204. Jadi seharga permen, lebih mahalan permen. Satu lembarnya Rp200. Kita melihat salesnya hampir 1 triliun, net profit 102 miliar. Kita melihat dari gambar cash flow juga masih banyak. Kemudian utangnya banyak. Ini yang paling menarik, utangnya berasal dari induknya. Jadi induknya sendiri nggak punya utang, terus diberikan ke anak perusahaannya. Ini jarang bagikan dividen. EPS-nya Rp52. Yang paling menarik adalah nilai bukunya 1000-an lebih. Kita melihat dari tahun 2017, 2018, 2019, EPS-nya selalu naik. Jadi saat ini, saat musibah, masih bisa menghasilkan keuntungan. Bagaimana chartnya atau teknikalnya CFIN? Nah, kita screen agak lama. Coba lihat chartnya. Ada garis MA. Kita melihat harganya sudah turun dari tertinggi hampir 400 ke 200. Nanti misalkan ada yang lirik, ada yang foto-foto, terus viral. Nah, jangan sampai beli di pucuk. Ada volumenya, kita perlihatkan. Ada MACD hampir 0. Coba diperhatikan baik-baik. Teknikal sangat bermanfaat untuk para trader dan investor. Jadi saat kita beli dan kapan saat kita jual. Grafik bisa membaca harga saham. Yang terakhir bandarmologi. Nah, ini siapa yang beli saham paling murah? Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, subscribe, share. Ada kebaikan, kasih ke teman-teman. Salam trader jalanan.